Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, saudara-saudara sekalian. Di sini Pak Jul akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelanjutan dari kemarin bab kelima itu laju reaksi. Kita lanjut ke bab berikutnya yaitu mengenai bab kesetimbangan kimia atau kesetimbangan sebuah reaksi. Oke, Pak Jul contohkan terlebih dahulu ya. Ada sebuah reaksi N2O4 menjadi 2NO2 seperti ini. Nah, ternyata di sini ada anak panahnya 2, sama halnya ini ya. Ini anak panahnya juga 2. Nah, anak panah 2 ini menunjukkan apa? Bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi setimbang. Ya. Reaksi tersebut adalah reaksi setimbang. Nah, Pak Jul bicarakan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat sebuah reaksi setimbang. Reaksi setimbang itu reaksi apa sih? Nah, reaksi setimbang itu adalah manakala kita mereaksikan sebuah senyawa di dalam syaratnya ya. 1. Sistemnya tertutup. Tertutup. 2. Reaksi berlangsung dalam sistem secara serentak, atau bisa kita tuliskan juga reaksi berlangsung serentak. Yang ketiga, laju reaksi kanan itu sama dengan laju reaksi kiri, atau V kanan sama dengan V kiri. Maksudnya adalah laju reaksi ke kanan itu yang berarah ke kanan, atau bisa dikatakan laju penguraian N2O4 menjadi 2NO2. Jadi penguraian ini dan pembentukan ini. Sebaliknya kalau laju ke kiri berarti laju penguraian NO2 yang diuraikan yang di sini dan pembentukan N2O4. Seperti itu. Kemudian syarat yang keempat adalah konsentrasi zat-zat setimbang itu bukan selalu sama. Ya. Konsentrasi zat saat setimbang itu bukan selalu sama. Bukan selalu sama. Tetapi selalu tetap. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita lihat di dalam grafik berikut ini. Nah, di sini dikatakan ada 3 buah grafiknya. Yang pertama, reaksinya masih tetap sama ya, reaksi ini N2O4 menjadi NO2. Kita lihat untuk kasus yang pertama, di sini dikatakan pada saat setimbang ternyata adalah konsentrasi N2O4 itu sama dengan konsentrasi 2NO2. Karena sama dan ternyata kesetimbangannya terdapat pada konsentrasi yang sama. Ini kan konsentrasi. Mula-mula hanya terdapat konsentrasi N2O4. Yang ada hanyalah reaksi saja. Mula-mula itu kan pada waktu T awal. T awal itu kan 0, belum ada reaksi. Yang ada hanya N2O4. Sedangkan konsentrasi NO2-nya 0. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata konsentrasi N2O4-nya berkurang menuju ke sebuah titik ya, berkurang. Sebaliknya, konsentrasi NO2-nya yang tadinya 0 atau tidak ada, kemudian bertambah menuju ke suatu titik. Nah, titik yang dituju ini adalah titik kesetimbangannya. Ini menunjukkan bukan berarti konsentrasi N2O4 dan NO2-nya sama. Ya, seperti maksud syarat yang keempat ini. Tetapi konsentrasinya selalu tetap
tetap. Kok bisa tetap? Nah, ini kebetulan titik fokusnya sama, berarti konsentrasinya sama ya. Untuk penjelasan yang keempat ini, konsentrasi zat saat setimbang bukan selalu sama, tetapi selalu tetap. Dilihat di sini. Sama kasus seperti ini, N2O4-nya mula-mula ada, kemudian kecenderungan berkurang, kemudian menuju sebuah titik. Sebaliknya, konsentrasi NO2 yang mula-mula tidak ada, kemudian muncul, terjadi, kemudian menuju ke sebuah titik. Dan ini konsentrasinya hasil reaksi lebih dari pereaksi. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan beda titik ini ya. Ini kan ke sana, di atasnya, ini di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi itu tidak sama. Tetapi pada saat setimbang dia selalu tetap. Ini konstan, menuju nilai konstan. Ya, begitu juga untuk grafik yang ketiga, manakala pereaksi lebih dari hasil reaksi, tetap menuju ke sebuah titik yang konstan atau yang selalu tetap. Seperti itu. Kita coba pemahaman soal ya. Yang pertama, suatu titik, suatu sistem kesetimbangan bersifat dinamis mikroskopis. Berarti, dinamis mikroskopis itu mengandung arti pada keadaan setimbang itu tidak terjadi perubahan makroskopis. Makroskopis itu maksudnya perubahan yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Tetapi pada tingkat mikroskopis, reaksi tetap berlangsung. Oleh karena itu, kesetimbangan kimia disebut juga kesetimbangan dinamis. Nah, berkaitan dengan definisi tadi, maka yang lebih tepat adalah yang C. Pada kesetimbangan dinamis mikroskopis, reaksi terus berlangsung ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak teramati. Itu bisa dilihat dalam grafik-grafik ini. Reaksinya kan tetap berlangsung ini. Ini juga semuanya berlangsung, tetap berlangsung seiring berjalannya waktu, reaksi itu berlangsung terus. Ini juga berlangsung terus. Tetapi tidak teramati. Karena apa? Karena volumenya konsentrasinya semua konstan. Seperti itu. Jadi satu jawabannya adalah yang C. Yang kedua, suatu reaksi dapat balik, dapat menjadi reaksi kesetimbangan. Manakala atau di sini jika hanya terjadi pada reaksi yang melibatkan gas, bukan terjadi pada kondisi tertentu dan melibatkan gas atau larutan, bukan prasyaratnya. Ini termasuknya adalah prasyarat. Reaksi dapat balik itu seperti ini. Jadi tanda panahnya 2 itu berarti reaksinya adalah bolak-balik. Syaratnya terjadi pada ruang tertutup dengan suhu dan tekanan tetap. Itu juga syarat ya. Merupakan sistem tertutup dan kedua reaksi berlangsung bersamaan. Nah, inilah jawabannya. Tadi sudah Pak Jul utarakan ya mengenai prasyaratnya ya ini. Sistem tertutup, reaksi berlangsung serentak atau bersamaan. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 2 ini adalah yang D. Berikutnya. Nomor ketiga. Perhatikan kesetimbangan A, gas, fase gas menjadi bolak-balik, menjadi B juga fasanya gas. Penjelasan yang tidak tepat terkait dengan kurva di atas adalah kita evaluasi satu persatu. Pada saat setimbang, konsentrasi zat A lebih rendah daripada konsentrasi zat B. Kita lihat A. Pada saat setimbang, ini kan setimbang. Setimbang itu pada saat tetap tanpa perubahan konsentrasi. Nah, konsentrasi A lebih kecil daripada konsentrasi B. Benar.
B. Pada keadaan awal hanya terdapat gas A sebanyak 1 molar. Awal pada saat T sama dengan 0 hanya ada 1 molar A. Benar. C. Pada saat terjadi kesetimbangan, konsentrasi gas B adalah 0,8. Gas B ini kesetimbangan 0,8 molar. Benar. D. Nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah 1,5. Ini A menjadi B, itu kesetimbangannya adalah otomatis K-nya adalah konsentrasi B dibagi konsentrasi A. Sedemikian hingga konsentrasi B-nya adalah 0,8 dibagi 0,6. Ya, dapat berapa ini? Berapa ini? Sama saja 8/6 ya. Sama dengan 0,8 dibagi dengan 0,6. 8/6. K-nya mestinya adalah ini dapat 1, masih sisa 2, berarti 20. Pokok kasih koma ya, 20 bagi 6 itu 3. Kemudian sisa 20 lagi 3. 1,3 nilai tetapan kesetimbangannya ternyata tidak ada ya. Sebentar. Konsentrasi B 0,8. Konsentrasi B 0,8 benar. Konsentrasi A 0,6. B per A 0,8 per 0,6. Ya, 1. Kok ini nilai kesetimbangan K reaksi tersebut 1,5 ya? Ini berarti D salah ya, yang tidak tepat. Coba kita seleksi yang E. Reaksi tidak dalam kesetimbangan karena masih terus berlangsung. Nah, ini salah. Ya. Reaksinya sudah dalam keadaan setimbang. Buktinya apa? Buktinya tidak ada perubahan konsentrasi. Dalam selang waktu tertentu dia tidak ada perubahan konsentrasi. Berarti dia sudah setimbang. Ya, berarti E ini salah ya. Jadi mestinya jawabannya yang tidak tepat adalah A, B, C tadi sudah benar. Yang tidak tepat adalah D dan E. Ya, karena tetapan kesetimbangannya kan mestinya 1,3. Ya kan? Seperti itu. Selanjutnya, nomor yang keempat. Suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika memenuhi syarat berikut, kecuali merupakan reaksi yang terjadi pada sistem tertutup, benar. Berlangsung dalam suatu sistem secara serentak, benar. Bersamaan, sama saja serentak ya. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, benar. Konsentrasi zat-zat saat setimbang selalu tetap. Ini konsentrasi saat setimbang tetap ya, tidak ada perubahan. Ini juga iya. D juga benar. Konsentrasi zat-zat saat setimbang selalu sama. Salah. Tidak selalu sama. Berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor kelima. Kita bisa evaluasi gas N2 dan H2 direaksikan ya di situ. N2 ditambah 2H2 sedemikian hingga 2NH3 masing-masing 10 mili. Jadi di sini ada mula-mula reaksi setimbang. Seperti ini. Nah, mula-mula ini adalah 10. Ini 10. Dimisalkan yang bereaksi itu adalah X untuk N2. Otomatis di sini adalah 2X. Sorry, sebentar. 2NH3 mestinya ini 3 ya. Nah, ini salah. Mestinya 3H2. Ya. Berarti sini 3X. Berarti di sini adalah 2X. Tinggal dikurangkan 10 min X
10 min 3x. Kan seperti ini. Nah, padahal volume totalnya pada saat kesetimbangan tercapai volumenya 25 mili. Berarti tinggal kita jumlahkan keseluruhannya ini. Kita jumlahkan keseluruhannya, berarti 25 sama dengan 10 min x ditambah dengan 10 min 3x ditambah 2x. Berarti 25 sama dengan 20 ya. Ini min x berarti min 2x ya. Min berapa ini? Min 4x ditambah 2x. Berarti sama saja 2x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 2 sama dengan 2,5 mililiter. Nah, tanda min ini hanya sebatas operasi perhitungan, ya, tidak seperti halnya fisika yang mengandung arti. Berarti karena volume kan tetap dalam bentuk positif, tidak mungkin negatif. Nah, X-nya 2,5 padahal yang diminta adalah jumlah gas NH3. NH3-nya koefisiennya 2. Berarti kita bisa tuliskan volume NH3 sama dengan 2 kali 2,5 sama dengan 5 mililiter. Ya, jadi jawabannya adalah yang D, 5 mililiter. Selanjutnya yang B. Dalam ruangan yang volumenya 1 liter direaksikan 0,4 mol SO2 dan 0,4 mol O2 hingga terjadi reaksi kesetimbangan berikut. Reaksinya Pak Jul tulis ya. Di situ SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 seperti ini. Tinggal kita setarakan ya. Di sini ada 2, berarti di sini otomatis 2 ya. 2S, O-nya 4, 2, 6, 2 kali 3, 6. Dia sudah setara. Mula-mula ada 0,4 mol SO2. Kita tulis mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula 0,4 juga. Nah, pada saat kesetimbangan terdapat 0,2 mol SO3. SO3-nya 0,2 mol. Berarti di sini 0,2. Otomatis sini 0,1. Di sini 0,2. Tinggal dikurangkan. 0,4 kurangi 0,2. Ini bekerjanya kayak gini ya. Ini 0,2. Itu kan koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 kan otomatis 0,1. Ini koefisiennya 2 berarti sama dengan ini. Otomatis sama 0,2. Tinggal dikurangkan. 0,4 kurangi 0,2. 0,2. 0,4 kurangi 0,1. 0,3. Seperti ini. Maka kita bisa menghitung untuk masing-masing molaritasnya. Molaritas dari SO2 maupun masing-masing molaritas. Molaritas MSO2 sama dengan 0,2 dibagi volumenya 1 liter. 1 liter sama dengan 0,2. Molaritas O2 sama dengan 0,3 dibagi 1 liter sama dengan 0,3. Molaritas SO3 0,2 dibagi 1 liter sama dengan 0,2. Seperti ini. Selesai ya. Tentukan komposisi masing-masing gas dalam kesetimbangan. Komposisinya seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk grafik, menggambarkan. Berarti otomatis di sini kan ada 0,2, 0,3 dan mula-mula 0,4. Seperti itu. Berarti kita bekerjanya seperti ini. Di sini 0,2, 0,3 ya, kemudian 0,4. Nah, kita lihat
SO2 mula-mula 0,4 di sini. Kemudian setimbang SO2 jadi 0,2. Berarti turun ke bawah. Ya. Jadi bisa kita katakan ini turun ke sini ya. Nah, ini kan 0,2 di sini. Untuk yang SO2. Sekarang O2-nya. O2 mula-mula 0,4 juga. Setimbangnya 0,3. Berarti di sini. Ya, berarti bisa kita tulis. Nah, ini konsentrasi O2. Kan mula-mula 0,4 dia. Jadi bertitik tumpu yang sama. Sekarang SO3. SO3 itu mula-mula kosong, berarti di sini. Pada saat setimbang dia 0,2, molaritasnya 0,2. Berarti di sini. Nah, berarti titik temunya di sini. Nah, seperti ini. Berarti bisa dikatakan ini adalah SO2 dan SO3. Seperti itu. Gitu ya. Kan kelihatan ini posisi mula-mula. Berarti ini sepanjang waktu T, ini adalah konsentrasinya. Seperti itu. Nah, semuanya kan disesuaikan mulai awal. Mula-mula itu di sini, saat setimbangnya itu di sini sampai dengan akhir. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.